Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Mega Fuji Agustis dari kelas 1L dengan NPM 123020420. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan salah satu tema mengenai kerjasama. Lebih tepatnya kerjasama tim atau teamwork untuk memenuhi tugas pengembangan soft skills. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kerjasama tim? Pasti kalian juga ada yang sudah mengetahui, ada yang masih belum paham, begitu kan? Makanya kita bisa lebih mengetahui bersama-sama dengan saya menjelaskan mengenai materi ini, begitu. Nah, pasti kalian juga sudah tidak asing mendengar sebuah pepatah, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini juga sebuah pepatah yang sangat menggambarkan sebuah kerjasama. Kenapa? Karena ketika kita melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, secara bersatu, akan lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan tersebut dibandingkan dengan kita tidak bersama-sama. Ketika kita masing-masing, pasti akan menyita waktu lebih banyak, sehingga tujuan tersebut akan lebih lama didapatkan, begitu. Nah, kerjasama tim juga dengan kata lain merupakan suatu kemampuan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menuju visi dan misi bersama. Nah, melalui kerjasama tim yang kuat, kita bisa meraih suatu pencapaian yang besar yang bahkan kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, begitu. Nah, kerjasama tim juga dapat terwujud dengan baik ketika sekelompok orang bekerja sama secara kohesif demi tujuan bersama dan dengan menciptakan suasana lingkungan kerja yang positif, serta menggabungkan semua kekuatan atau pendapat dari masing-masing individu dan meningkatkan kinerja tim yang baik untuk menuju tujuan yang maksimal, begitu. Nah, di sini juga saya akan membahas atau memberikan contoh kecil yang sering kita alami, yang bahkan ketika kita alami bahwa kita tidak sadar gitu, kita pernah melakukannya. Yaitu contohnya sendiri, kita bisa lakukan yaitu menjaga kebersihan. Nah, khususnya kita yang masih menimba ilmu baik di bangku SD, SMP maupun SMA, dan seperti saya di bangku perkuliahan sebagai mahasiswa sangat wajib untuk menjaga sebuah kebersihan, terutama kebersihan kelas, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat. Itu sangat penting gitu, karena sebuah kebersihan juga sangat berpengaruh bagi kita untuk menciptakan kenyamanan bersama. Nah, dari situlah sebuah teamwork atau kerjasama akan tercipta ketika kita melakukan suatu pekerjaan seperti tadi menjaga kebersihan. Pasti untuk menjaga kebersihan sendiri dibutuhkan beberapa individu, tidak kita sendiri gitu, karena pekerjaan tersebut tidaklah mudah jika ingin mencapainya dengan baik gitu, ingin bersih gitu. Makanya di sini akan tercipta kerjasama dengan membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian menyapu, mengepel, membersihkan kaca, dan banyak lainnya gitu. Sehingga ketika kita melakukan secara bersama-sama, tentunya akan menghasilkan suatu pekerjaan yang baik, lebih cepat, dan juga nyaman, begitu. Nah, tidak hanya mengenai kebersihan saja gitu. Ketika kita dalam forum, penyampaian pendapat di forum juga sangat berpengaruh dalam sebuah kerjasama tim. Kenapa? Pasti kalian juga sudah tidak asing gitu ketika mendengar yang beradu argumen di dalam kelas atau dalam forum, karena pasti banyak sekali pendapat dari masing-masing kepala, dari masing-masing individu untuk menunjukkan pendapatnya di dalam kelas. Namun di sini saya ingin membahas ketika semua pendapat ini disatukan dalam sebuah kerjasama akan lebih baik gitu untuk mencapai suatu keputusan yang lebih maksimal, begitu. Nah, di sini
juga kerja sama tim sangat penting di dalam penyampaian pendapat di dalam forum maupun di kelas begitu. Nah, tetapi dalam penyampaian pendapat di dalam perusahaan pasti juga tidaklah mudah gitu. Kenapa? Karena perusahaan ini merupakan institusi yang jangkauannya luas, tidak hanya seperti di kelas gitu, harus benar-benar menghasilkan suatu keputusan yang baik dan tepat begitu. Makanya di sini perlu juga kerjasama yang baik. Nah, di sini kita harus tahu juga ketika di sebuah perusahaan apakah mudah atau tidak untuk menyatukan semua karyawan untuk melakukan sebuah kerjasama dan perlu dorongan apa tidak. Nah, meskipun kita tahu kerjasama akan baik dilakukan untuk mencapai tujuan, tapi ada saja orang yang memikirkannya tidak baik gitu atau lebih baik sendiri begitu. Makanya perlu dorongan di dalam sebuah perusahaan untuk mencapai kerjasama yang baik dan kuat. Nah, saya akan memberikan contoh sebuah dorongan yang baik yang bisa dilakukan ketika di dalam sebuah perusahaan. Misalnya kita mengadakan kumpul karyawan gitu, itu hal kecil tapi sangat berpengaruh bagi kita. Kenapa? Karena dengan kita melakukan sebuah kumpul atau suatu kegiatan bersama-sama dengan menyediakan menyediakan makanan misalnya, nah disitulah kita bisa merasakan kekeluargaan satu sama lain sehingga kekompakan bisa tercipta. Jadi ketika kita ada sebuah kerjaan, kalau kita sudah saling mengenal, saling merangkul, akan lebih mudah juga untuk kita lebih legowo melakukannya begitu. Nah, untuk yang kedua, bisa juga kita membuat kegiatan yang mendukung karyawan dengan passionnya masing-masing gitu. Kita bisa saling sharing, terutama tentang passion kita masing-masing dalam sebuah perusahaan, baik hobi maupun apapun itu, dan kita bersama-sama juga tuh untuk mengadakan acara. Meskipun kita di luar perusahaan tidak bekerja, bisa kita saling mengeratkan di luar perusahaan dengan main bersama, seperti mengadakan olahraga ataupun passion masing-masing, main musik maupun membaca buku dan lain banyak sekali, melakukan collaboration gitu begitu. Nah, collaboration juga sangat penting gitu. Pasti kita juga sudah tidak asing ketika mendengar kolaborasi dalam sebuah perusahaan musik, misalnya di Korea sendiri. Misalnya perusahaan yang besar seperti SM, Hybe, JYP gitu. Nah, itu juga sebuah kolaborasi yang sangat berpengaruh berpengaruh di dunia ini gitu. Kenapa? Karena sekarang K-pop atau Korean pop ini juga sangat lagi booming-boomingnya gitu di dunia. Makanya ketika ada kolaborasi antar perusahaan, pasti akan meningkatkan banyak sekali minat dari semua penggemar K-pop tersebut gitu. Makanya kerjasama juga pasti feedbacknya sangat banyak begitu. Nah, untuk yang terakhir, kita bisa mengadakan kegiatan team building atau kerjasama tim yang bisa membahas atau mengadakan tema yang menyenangkan dan konsep yang menarik gitu. Kenapa? Karena dengan berpartisipasi dalam kegiatan team building yang sangat menyenangkan, pasti para anggota tim juga akan lebih merasa bahagia dan cenderung membangun koneksi yang kuat antar sesama anggota tim lainnya gitu. Pokoknya tidak jauh dari koneksi, saling merangkul. Dari situ akan lebih tercipta kerjasama yang lebih baik ke depannya begitu. Nah, teman-teman, baik, penjelasan yang dapat saya sampaikan cukup sampai di sini saja, dan saya harap kita selalu menjadi individu yang selalu bisa berkontribusi dan selalu bisa melakukan sebuah kerjasama atau teamwork yang baik dan positif, karena itu akan berpengaruh bagi kehidupan kita yang lebih bermanfaat dan juga lebih maksimal ke depannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.